Negeri alang merupakan negeri yang memiliki berbagai macam potensi. Salah satunya potensi pariwisata, di mana negeri alang terdapat berbagai macam objek destinasi yang menawarkan keindahan pemandangan alam, seperti Komod-Komod, Bukit Love, Pantai Tanjung Alang, dan lain-lain. Namun, ironinya, masih banyak terdapat tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata di negeri alang, yaitu masih banyak terdapat sampah yang berserakan di pesisir pantai negeri alang. Hal itu tentu dapat mengurangi keindahan dari objek destinasi wisata di negeri alang dan berakibat pada berkurangnya minat wisatawan yang hendak untuk berpariwisata. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk mengurangi peredaran sampah di pesisiran pantai di negeri alang, maka kami, mahasiswa KKN Unpati Angkatan 51 Gelombang 1, melaksanakan kegiatan pelatihan pengolahan sampah anorganik menjadi ekobrik. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Ikuti kami. Alat yang diperlukan dalam proses pembuatan adalah yang pertama, tongkat kayu yang digunakan untuk memadatkan sampah ke dalam botol. Yang kedua, timbangan digital untuk menimbang ekobrik. Yang ketiga, wadah sebagai tempat untuk menampung sampah-sampah anorganik dan gunting. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan ekobrik ialah botol air minum mineral. Yang kedua, sampah anorganik khususnya plastik. Proses pembuatan yang pertama, pengumpulan, pembersihan, dan pengeringan sampah. Langkah pertama diawali dengan proses pengumpulan sampah-sampah anorganik yang kemudian dicuci dan dijemur. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat kotoran yang tersisa pada sampah anorganik yang dibutuhkan pada saat pembuatan ekobrik nanti. Yang kedua, pengguntingan sampah. Setelah sampah dicuci dan dikeringkan, kemudian kita masukkan dalam proses pengguntingan, di mana hal ini bertujuan agar pada saat pemasukan sampah ke dalam botol, sampah-sampah tersebut dapat terisi secara merata tanpa meninggalkan ruang yang tersisa di dalam botol. Yang ketiga, pemasukan sampah ke dalam botol. Setelah digunting, sampah-sampah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol sambil dipadatkan menggunakan tongkat kayu agar tidak meninggalkan ruang yang tersisa di dalam botol. Yang keempat, penimbangan. Setelah botol terisi penuh di dalam botol, maka langkah selanjutnya adalah proses penimbangan, yang mana untuk botol 600 ml yang kami gunakan ini, berat minimum yang adalah 200 gram, namun perlu diketahui bahwa berat ekobrik berbeda-beda tergantung botol yang digunakan. Berikut merupakan hasil akhir dari pembuatan ekobrik, di mana masih bisa diolah lagi menjadi benda-benda lainnya seperti sofa, meja, kursi, pot bunga, dan lain-lainnya. Sekian hasil dari pembuatan ekobrik dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.